Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman, dan ini sudah menjadi skenario Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah Subhanahu wa taala perintahkan Bani Israel untuk keluar dari Mesir? Kenapa kemudian Fir'aun mengumpulkan segenap pasukan yang dimilikinya untuk mengejar Bani Israel? Dengan mereka mengejar Bani Israel, tentunya mereka meninggalkan apa yang selama ini mereka nikmati. Ya, taman-taman mereka tinggalkan ketika mereka mengejar Bani Israel. Sumber mata air mereka tinggalkan, ya, ketika mereka mengejar Bani Israel. Harta benda mereka tinggalkan ketika mereka mengejar Bani Israel. Bahkan kedudukan yang tinggi mereka tinggalkan ketika mereka mengejar Bani Israel. Yang ditinggalkan oleh Fir'aun dan kaumnya inilah yang akan, artinya ditinggalkan oleh mereka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala membinasakan mereka dalam proses mereka mengejar Bani Israel. Artinya ini sudah menjadi skenario Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dengan cara ini Allah Subhanahu wa ta'ala menghabisi mereka tanpa harus Allah Subhanahu wa ta'ala membolak-balikkan negeri Mesir, sebagaimana dulu Allah Subhanahu wa ta'ala membolak-balikkan negeri Sodom, negerinya siapa? Kaumnya Nabi Lut alaihi salam. Maka negeri Mesir itu sampai sekarang Bapak Ibu sekalian, ya, itu negeri yang banyak dituju, didatangi oleh manusia dari seantero dunia sampai saat ini. Ya, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mau mengadab Fir'aun penguasa Mesir, tanpa harus Allah Subhanahu wa ta'ala membinasakan, membolak-balikkan negeri Mesir, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala membinasakan, membolak-balikan itu negeri Sodom. Sampai sekarang negeri Sodom itu peninggalan perkampungan kaumnya Nabi Lut itu tidak layak untuk dijadikan sebagai hunian manusia. Iram, negeri Iram itu negeri yang dihuni oleh kaumnya Nabi Hud alaihi salam, kaum Ad. Itu peradabannya sangat tinggi sekali. Mereka punya bangunan-bangunan yang, ya, kalau kita membaca ayat dalam Al-Quran, Irama dhatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, itu digambarkan oleh Al-Quran. Itu belum ada peradaban setinggi peradaban yang dicapai oleh kaum Ad, dengan bangunan-bangunan, tembok-tembok tinggi yang mereka mampu sudah melakukan dan membangunnya pada saat itu. Tapi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengirimkan azab kepada kaumnya Nabi Hud, kaum Ad, dan negeri yang mereka tinggali, negeri Iram, ya, sampai sekarang Bapak Ibu sekalian, ya, yang tersisa itu adalah puing-puing, sisa-sisa yang tidak lagi kemudian dihuni, karena Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengadab negeri itu. Tapi tidak dengan negeri Mesir. Nah, ini bedanya. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala hendak mengadab Fir'aun penguasa negeri Mesir dan para pengikutnya, kaumnya dari kalangan kaum Kipti, Allah Subhanahu wa ta'ala keluarkan mereka itu dari negeri Mesir itu. Negeri Mesir tetap, ya, makmur, ya, sampai sekarang itu, ya, dialiri oleh sungai Nil, ya, kanan kiri sungai Nil itu ada banyak taman-taman, ya, sumber mata air, ya, sehingga masih mungkin untuk dihuni oleh siapapun yang tinggal di negeri Mesir sampai sekarang ini, Bapak Ibu sekalian. Ya, itu cara Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, mengeluarkan Fir'aun dari
negeri Mesir, dan Allah Subhanahu wa taala mengadab Firaun dan apa artinya pengikutnya itu tidak di negeri Mesir, tetapi ketika mereka berada di tengah lautan dalam proses pengejaran Bani Israel dan Nabi Musa alaihissalam. Ya, maka di sini ya kita baca ayat 57. Fa akhrajnahum, kami yang mengeluarkan mereka. Keluarnya mereka itu kalau kita baca ayat ini dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa akhrajnahum min jannatin wa uyun. Akhrajna Fir'aun, ya, kami keluarkan Fir'aun wa qaumah, dan kaumnya, min satin, ya, dari taman-taman, kanat lahum, yang mereka miliki, wa anharun jariyah, kami juga keluarkan mereka itu dari, ya, uyun ini, ya, bisa dipahami apa, sungai-sungai kecil yang mengalir di antara tempat-tempat yang mereka apa artinya tempati itu. Jadi apa artinya, memang Mesir itu termasuk negeri yang subur Bapak Ibu sekalian, ya, negeri yang subur, ya. Jadi sungai-sungai yang mengitari tempat-tempat di mana mereka ini hidup, ya, ditinggalkan oleh mereka, ya. Wa kunuzin wa maqamin karim akhrajnahum minal amwal allati kanazuha, kami keluarkan mereka dari harta-harta yang selama ini mereka timbun, ya, macam-macam, ya, az-zahab wal fiddah, ya, emas mungkin yang mereka timbun, perak, ya, kami keluarkan mereka dari harta-harta yang mereka timbun selama ini. Wa maqamin karim, artinya apa? Minal manazil al-hasana wal majalis al-bahiyah, ya, rumah-rumah mewah, kedudukan-kedudukan yang tinggi, kami keluarkan mereka dari itu semuanya. Karena memang mereka selama ini yang berkuasa, mereka selama ini yang menikmati, sedangkan yang ditindas oleh mereka itu adalah dari kalangan Bani Israel. Jadi keberadaan Bani Israel itu saat itu mereka sebagai pekerja, sebagai buruh, ya, sebagai budak, yang menikmati keberadaan, ya, jeripayahnya Bani Israel adalah Fir'aun dan kaumnya. Maka Allah Subhanahu wa taala firmankan di ayat ini, kami keluarkan mereka dari semua kenikmatan yang selama ini mereka nikmati dalam hidup mereka. Fa akhrajnahum min jannatin wa uyunin wa kunuzin wa maqamin karim, ya, mereka tinggalkan dan selamanya akan mereka tinggalkan ketika Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka di tengah lautan. Nah, ini cara Allah Subhanahu wa taala bagaimana menghabisi Firaun, ya. Kadzalika wa awrasnaha Bani Israil. Demikianlah kami lakukan, karena akan kami wariskan apa yang mereka tinggalkan itu kepada Bani Israil. Karena Bani Israil setelah itu mereka berkuasa di negeri Mesir. Setelah Allah Subhanahu wa taala membinasakan, ya, mengadab Fir'aun dan segenap pasukannya. Coba kita bisa bayangkan, ya, ini sudah skenario Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya dalam proses pengejaran Bani Israel tidak juga harus Fir'aun ini mengeluarkan semua kekuatan yang dimilikinya. Mungkin ada kekuatan cadangan yang kalaupun Fir'aun ini misalnya apa artinya tidak berhasil dibinasakan, ya, mati, kan masih ada pasukan cadangan yang ditinggalkan di negeri Mesir. Tapi kan tidak dilakukan oleh Fir'aun. Fir'aun dia mau memperlihatkan, istilahnya itu apa, show force, ya, apa, dia mau memperlihatkan kekuasaannya, ya, kehebatannya, pasukannya, ya,
Dia keluarkan itu semua pasukan, termasuk istilah kita itu pasukan cadangan yang ada di kota-kota itu dikeluarkan, ya kan, untuk mengejar Bani Israel. Padahal untuk mengejar Bani Israel ini tidak harus mengeluarkan semua pasukan. Bani Israel juga tidak punya senjata selengkap senjata pasukannya Fir'aun. Mereka ini kan selama ini adalah orang-orang yang lemah. Mereka ini selama ini adalah orang-orang budak, ya. Tapi karena mau memperlihatkan kekuasaannya, semua pasukan sampai pasukan-pasukan cadangan yang ada di kota-kota itu semuanya dikerahkan oleh Fir'aun. Ya. Ini kalau bukan karena skenario, karena Allah mau menghabisi Fir'aun dan pasukan-pasukan, semua pasukan yang dimilikinya. Setelah itu Allah menjadikan Bani Israel berkuasa atas negeri Mesir. Jadi ini kan sudah ya. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian di dunia ini tidak bisa dilepaskan dari kehendak Allah Subhanahu wa taala, izin Allah Subhanahu wa taala.